Jadi, potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Jadi, potensial listrik bekerja pada suatu titik atau partikel. Jadi, satuan atau rumus dari potensial listrik adalah V sama dengan K per K dikali Q per R. Jadi, V ini merupakan potensial listrik dengan satuan volt. K kecil adalah tetapan, nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. K besar adalah konstanta. Jika nilai tidak dituliskan dalam soal, nilai konstanta ini adalah 1. Q merupakan muatan, satuannya kolom, dan R adalah jarak, satuannya meter. Jadi saya akan memberikan contoh soal. Bisa dilihat soalnya seperti ini. Hitunglah potensial listrik di titik A. Jadi diketahui K-nya bernilai 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 sama dengan 4 mikrokolom, Q2 2 mikrokolom, R1 10 cm, kita jadikan meter, berarti menjadi 0,1. R2 10 cm dijadikan meter, 0,1. Kemudian nilai konstantanya karena tidak dituliskan di soal, jadi nilainya adalah 1. Jadi yang ditanyakan di sini adalah potensial listriknya atau V-nya. Kemudian penyelesaian, kita masukkan rumusnya, yaitu VA sama dengan V1 ditambah V2 K dikali Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. Kemudian kita masukkan nilainya. K nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 plus 4 dari sini. Jadi plus minus harus tetap diikutkan. Nilai mikrokolom adalah 10 pangkat minus 6 per 0,1 dari R1 ditambah Q2-nya adalah minus 2 ini dikali nilai mikrokolomnya 10 pangkat minus 6 per 0,1 dari R2. Kemudian kita jumlahkan 9 kali 10 pangkat minus 9 turun plus 4 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 0,1, hasilnya 4 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi ini diistilahkan minus 6 ditambah 1 dikurang 2 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi ini berubah jadi kurang karena plus dikali minus sama dengan minus. Kemudian 9 dikali 10 pangkat minus 9 turun. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung dahulu, yaitu 4 dikurang 2 kali 10 pangkat minus 5. Jadi
9 dikali 2 sama dengan 18. 9 ditambah minus 5 itu 4. Jadi hasilnya 18 dikali 10 pangkat 4 atau 1,8 dikali 10 pangkat 5 volt. Jadi pada rumus di awal tadi K-nya tidak dituliskan karena di soal tidak diketahui konstanta elektriknya. K dianggap bernilai 1. Nah, jika dibagi 1 hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang energi potensial listrik. Langsung saja rumusnya. K per K besar kali Q1 kali Q2 per R12. Istilah potensial listrik dan energi potensial jaraknya tidak usah dikuadratkan. Tetapi kalau medan dan gaya listrik itu jaraknya baru dikuadratkan. Nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kalau energi potensial listrik tanpa arah atau bisa dikatakan besaran skalar. Dan satuannya itu joule. Kalau kita lihat dari rumusnya, Q1 kali Q2 berarti mirip dengan gaya listrik, yaitu bekerja pada suatu muatan. Bedanya lagi, plus atau minus ikut dihitung. Sama dengan potensial listrik. Jadi jika ada plus atau minusnya nanti dikasih masuk, semuanya bakalan dihitung. Langsung saja masuk pada contoh soal. Jadi langsung ada pada gambarnya. Di sini ada muatan 1, 2 dan 3, muatan 1 positif, muatan 2 negatif dan muatan 3 positif. Di sini 2 mikrocoulomb, ini 4 mikrocoulomb dan di sini 6 mikrocoulomb. Hitunglah energi potensial pada muatan 1. Energi potensial 1 itu dipengaruhi oleh muatan 2 dan 3. Jadi kita tulis F1 sama F12 ditambah F13. Jadi untuk rumusnya langsung ditambah. Begitupun kalau misalnya muatan 2 ini ditanya, berarti EP21 ditambah EP23. Kita kasih masuk ke rumusnya, yaitu K kali Q1 kali Q2 per R12 ditambah K Q1 kali Q2 per R13. Jadi EP1 sama dengan K kali Q1 dalam kurung, ini kan sudah ada 2K, jadi disatukan saja. K kali Q1 dalam kurung
I2 per R12 ditambah I3 per R13. Hasilnya menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 kali min 4 10 per 6 per 0,1. Sini kan jaraknya 10, kita ubah ke meter jadi 0,1 ditambah 6 10 per 6 per 0,2. Jadi untuk jaraknya R12 sama dengan 10 cm, 1 R13 20 dengan 0,2 karena 10 ditambah 10 jadi 20, kita ubah ke meter jadi 0,2. R23 dengan 10 cm 0,1. Oke, lanjut. Lanjut di sini 18 kali 10 pangkat 3. 18 ini hasil dari 9 dikali 2. 3-nya dari 9 ditambah min 6. Min 1 dari min 4 ditambah 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan min 18 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu kan per 100, jadi dibagi 100, hasilnya min 0,18 Joule. Kapasitor itu adalah kepingan seperti tegangan tetapi dia sejajar, jadi bentuknya seperti ini, sejajar. Kalau tegangan kan ada yang pendek dan satunya ada yang pendek, satunya ada yang panjang. Rumusnya kapasitor dengan epsilon A per D pangkat 1. Ini namanya kapasitor. Ini namanya
seksional 0 A ini luas penampang. B jarak antar grouping. Epsilon ini ada nilainya yaitu 8,85 10 pangkat min 12. Ini hanya F Faraday. Untuk bagian 1 untuk bagian 2-nya yaitu rangkaian. Nah, pada rangkaian kapasitor juga ada 2 rangkaian seperti rangkaian listrik. Seperti pada rangkaian listrik dinamis ada 2 yaitu seri dan paralel. Untuk rangkaian seri kapasitor ini dianggap C1, ini C2. Kalau untuk rangkaian seri kapasitor yaitu menggunakan rumus seper 1/3 sama dengan 1/1 ditambah 1/C2. Kalau untuk rangkaian paralelnya ini C1, ini C2. Untuk paralel dia langsung ditambah, jadi C1 ditambah C2. Dalam rangkaian seri kita mengenal rumus yaitu V sama dengan C kali V. Jadi Q-nya itu muatan, dan P-nya itu potensial tegangan. Kalau dalam rangkaian seri yang sama itu nilai V-nya. Di sini Q total sama dengan Q1 dengan Q2. Kalau untuk yang rangkaian paralel
yang sama adalah V-nya atau potensial tegangannya, ya. Jadi V total sama dengan V1 sama dengan V2. Lanjut bagian 3. Lanjut untuk bagian 3 kapasitor, yaitu energi pada kapasitor. Energi pada kapasitor lambangnya W. Untuk rumusnya ada 3. Rumus yang pertama, seper C kali V pangkat 2. Terus yang kedua, seper Q kali V. Yang ketiga, seper kali Q2 per C. Untuk penggunaan rumusnya, yang mana kita pakai itu tergantung apa yang diketahui atau apa yang kita butuhkan. Contoh soal mengenai kapasitor. Nah, soalnya kapasitor keping sejajar luasnya 200 cm kuadrat dan jarak antar keping 8,85 mm. Bahan dielektriknya adalah hampa udara. Jika dihubungkan beda potensial 20 volt, maka tentukan energi kapasitor yang tersimpan. Diketahui epsilon nolnya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad meter pangkat minus 1. Jadi, yang diketahui pada soal adalah luasnya atau A sama dengan 200 cm kuadrat. Kita jadikan dalam meter kuadrat menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian D atau jarak antar keping 8,85 mm. Kita jadikan meter menjadi 8,85 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, jadi semua kita ubah dalam satuan internasional. Berikutnya, volt atau potensialnya sama dengan 20 volt dan epsilon 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 farad meter pangkat minus 1. Kemudian yang ditanyakan adalah energi kapasitor atau C. Penyelesaiannya, kita masukkan rumusnya. C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Dan kita masukkan nilainya. Epsilon 0 adalah 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 Fm pangkat minus 1. Kemudian kali A nya 2 dikali 10 pangkat minus 2 per D 8,85 kali 10 pangkat minus 3. Jadi 8,85 kita coret, tersisa
10 pangkat minus 12 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat minus 3. Jadi kita kali 10 pangkat minus 12 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2, itu 2 kali 10 pangkat minus 14. Jadi karena perkalian pangkatnya ditambah per 10 pangkat minus 3. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 3 adalah 2 kali 10 pangkat minus 11 farad. Karena pembagian, jadi pangkatnya kita kurangkan.